Yang kami lihat Pak Menteri bikin pasar minyak goreng ya untuk Pak Menteri sendiri. Kita aja DPR nggak ada tuh BUMN kasih ke kita pasar minyak goreng, nggak ada, dan memang nggak ada manfaatnya. Rakyat tidak perlu tidak perlu pasar minyak goreng, mereka hanya perlu mendapatkan minyak goreng yang murah, yang mudah gitu. Kawan-kawan kami sendiri aja, sahabat kami Pak Sahroni, mohon izin, beliau seperti ngemis-ngemis ke Pak Menteri, katanya iya, ternyata nggak ada tuh bantuan, ya kan. Ada kata-kata di masyarakat yang bilang bahwa oh ini memang sengaja oleh Pak Menteri BUMN diinteruskan untuk BUMN tidak bantu Formula E karena ini kemudian Pak Anies Baswedan ini menjadi kompetitor Pak Menteri, kan begitu. Saya bicara di sini Pak Menteri bukan dalam kapasitas saya mendukung Pak Anies Baswedan atau enggak, tidak, tapi ini ada dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Kalau soal capres ya Pak Menteri, kami jelas partai kami punya calon Bu Puan Maharani, ya kan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya ingin mengomentarin halaman 7 terkait apa yang Pak Erik sampaikan. Yang pertama soal Garuda. Pak Menteri, saya sangat setuju untuk bagaimana Garuda ini didorong dan dibantu, berapapun yang minta, kalau perlu teman-teman DPR akan dukung. Saya merasakan Pak Menteri, pertama ketika kan karena kami juga harus ngurus dapil, setiap minggu pulang ke dapil dan sebagainya, saya aja DPR itu berat beli tiket sekarang Pak Menteri. Lion Air itu mahal, di atas 1 juta. Kalau Pak Menteri 1 juta mungkin uang bersin kan. Kalau buat kita itu susah 1 juta Pak Menteri, betul. Nah, ya, ini pertama. Yang kedua, bukan rakyat kami Pak. Ya, enggak. Ya, yang kedua Pak Menteri, kami merasakan bahwa ketika umroh kemarin, karena kita ini nggak bisa ketika sebelum DPR dulu kan kalau mau umroh dijadwalkan 2 bulan kemudian berangkat. Sekarang kan nggak bisa, kita harus nyari momentum untuk bagaimana hari ini direncanakan besok harus sudah berangkat. Nah, kami coba cek di semua ini nggak ada, termasuk saya tanya ke Pak Irfan waktu itu nggak ada, dia nggak ada penerbangan, sehingga saya terpaksa naik Lion Air. Sama Pak Menteri, sekarang nggak ada pilihan lain, rakyat untuk umroh hanya Lion Air, dan itu pelayanannya buruk. Bahkan ketika pulang, koper kita ini tertinggal Pak Menteri, semua jamaah tertinggal. Nah, maksud kami apa? Ini bukan soal bisnis, kalau di mata kami soal Garuda ini adalah soal kehadiran negara terhadap rakyatnya, kehadiran negara untuk memproteksi agar bagaimana rakyat kita bisa mengakses transportasi yang mudah, yang murah, begitu Pak Menteri. Karena sekarang Lion Air kami lihat semakin hari semakin merajalela, juga semakin semena-mena terhadap rakyat kita soal harga dan soal pelayanan juga begitu. Kemudian yang kedua soal BTN. Kami sampaikan di forum sebelumnya bahwa rakyat kita banyak susah untuk bagaimana mengakses perumahan yang murah dan mudah melalui BTN, karena ternyata setelah didalamin kemarin, karena memang mereka tidak punya duit yang cukup. Maka saya sangat setuju untuk bagaimana BTN ini minta berapa, kalau perlu didukung oleh teman-teman DPR. Karena apa? Karena ada backlog kita agar turun, yang kemudian rakyat bisa mengakses rumah dengan mudah dan murah. Kemudian selanjutnya soal KAI, kami juga sepakat, kami apresiasi Pak Dirut. Saya termasuk anggota DPR menyaksikan waktu itu, wah nggak mungkin ini bisa sukses ini, ya kan. Kalau kita lihat kan penampilannya nggak terlalu meyakinkan Pak Anu kan begitu. Tapi ternyata dengan apa yang Bapak lakukan di tengah 2 tahun berhenti, ternyata Bapak ini bukan hanya layak menjadi Dirut KAI, kalau kami rekomendasikan kalau ada peluang bisa jadi Menhub Pak ke depan Pak, ya kan. Nah, tapi harapan kami Pak Menteri, ini KAI juga untuk bagaimana kemudian BMN juga ditingkatkan untuk bagaimana merevitalisasi jalur-jalur yang selama ini sempat mati, untuk bagaimana akses terhadap masyarakat bisa menikmati, nggak ada tantiemnya ya. Kemudian ID Food Pak Menteri. Bicara soal ID Food, saya jadi ingat minyak goreng seperti yang tadi sampaikan Pak Menteri. Mohon izin, mohon maaf, saya termasuk anggota DPR yang bilang bahwa di mana ya Menteri BUMN ketika rakyat sedang menangis soal minyak goreng. Kami nggak ada tuh lihat Menteri BUMN tiba. Yang kami lihat, mohon maaf Pak Menteri, ini bukan apa. Yang kami lihat Pak Menteri bikin pasar minyak goreng ya untuk Pak Menteri sendiri. Kita aja DPR nggak ada tuh BUMN kasih ke kita pasar minyak goreng, nggak ada, dan memang nggak ada manfaatnya. Rakyat tidak perlu pasar minyak goreng, mereka hanya perlu mendapatkan minyak goreng yang murah, yang mudah gitu. Tapi kenyataannya kami lihat Menteri BUMN yang punya sumber daya yang cukup tidak melakukan itu.
Maka harapan kami waktu itu kami mendorong untuk bagaimana ID Food, bagaimana PPI, bagaimana Bulog ditugaskan, diajak mereka untuk bagaimana menjadi mediator antara produsen dengan konsumen, agar bagaimana produsen minyak goreng ini Pak Menteri, mereka tidak main-main lagi dalam mempermainkan soal DMO dan DPO, kan begitu. Kemudian rakyat juga begitu, dipastikan bahwa distributornya benar-benar menyampaikan DMO tadi apa yang disalurkan oleh produsen terhadap konsumen. Ini selama ini kan nggak ada itu mediatornya, sehingga kita tidak tahu mana produsen-produsen minyak goreng, perusahaan-perusahaan minyak goreng yang sudah memenuhi perintah dari negara. Begitu juga dengan rakyat, tidak bisa menjangkau minyak goreng yang murah, yang mudah, padahal negara kita melimpah akan minyak goreng. Maka kami setuju untuk bagaimana ID Food itu didorong untuk mendorong ketahanan pangan ke depan. Nah, maka harapan kami juga di ID Food lebih spesifik Pak Menteri, kami usulkan untuk bikin pabrik minyak goreng Pak Menteri. Pertama, agar ada kompetisi, tidak lagi urusan minyak goreng dikuasain oleh swasta. Yang kedua, agar TBS para petani kita ketika ada kebijakan-kebijakan negara bisa diambil oleh ID Food untuk bagaimana diserap oleh mereka. Kemudian saya bicara soal EFG. Jadi lihat logo EFG, saya jadi ingat Jiwasraya, ingat kemudian Asabri Pak Tiko. Nah, maka di forum ini kami ingin tanya bagaimana perkembangannya hari ini. Di mana duit rakyat yang dirampok triliunan rupiah oleh mereka itu hari ini bagaimana nasibnya? Termasuk Asabri kami lihat sekarang dingin-dingin aja, nggak ada tuh tindak lanjutnya apa, kemudian perkembangannya apa. Maka di forum ini kami perlu tindak lanjut atas itu. Kemudian selanjutnya Pak Menteri, mohon izin saya mau bicara sedikit soal Formula E. Saya tidak mau bicara soal GoTo karena itu domainnya Pak Arya Sinulinga. Saya bicara aja soal Formula E. Pak Menteri, berapa bulan sebelum Formula E dilaksanakan Pak Jokowi datang ke sana? Kalau Pak Jokowi datang kan kita sebagai menteri, sebagai pembantu presiden harusnya paham bahwa tujuan presiden ke sana memberikan sinyal kepada seluruh menterinya untuk bagaimana bisa membantu agar Formula E ini menjadi sukses dan juga bisa mencapai goalnya, yaitu kemudian bisa menjadi kebanggaan bangsa kita. Sebentar teman-teman. Nah, maksud kami adalah kami sedih kemarin ternyata kawan-kawan kami sendiri aja, sahabat kami Pak Sahroni, mohon izin, beliau seperti ngemis-ngemis ke Pak Menteri, katanya iya ternyata nggak ada tuh bantuan, ya kan. Kami juga sempat senang bahwa waktu itu sempat ada MOU dengan anak Pertamina, Pertamina Renewable itu, ya kan, yang ternyata itu ya bukan ngasih sponsor, malah ternyata hanya memberikan potongan terhadap harga BBM yang dibeli, kan begitu. Nah, maka harapan kami Pak Menteri, kalau kami lihat, Bapak mungkin lihat di medsos itu pedas, tapi kadang bagus untuk kritikan kita, untuk multivitamin kita, untuk bagaimana kita bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Banyak orang mengatakan, oh tentu nggak dibantu, bukan panggungnya Pak Menteri, kan begitu. Ada juga yang bilang bahwa, oh ini ya kalau acaranya Menteri, jangankan sebulan proposal, 1 menit sebelum acara Pak Menteri aja bisa BUMN itu support, begitu. Maka kemudian ada kata-kata di masyarakat yang bilang bahwa oh ini memang sengaja oleh Pak Menteri BUMN diinstruksikan untuk BUMN tidak bantu Formula E karena ini kemudian Pak Anies Baswedan ini menjadi kompetitor Pak Menteri, kan begitu. Saya bicara di sini Pak Menteri bukan dalam kapasitas saya mendukung Pak Anies Baswedan atau enggak, tidak. Tapi ini ada dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Kalau soal capres ya Pak Menteri, kami jelas partai kami punya calon Bu Puan Maharani, ya kan. Sehingga kami bilang bahwa ini bukan soal mendukung tidak mendukung soal Anies Baswedan, tapi soal kepentingan bangsa dan negara. Maka harapan kami Pak Menteri sebagai public figure, sebagai petugas negara, sebagai pembantu presiden, harapan kami Pak Menteri bisa lebih bijak lagi dalam urusan ini. Kalau alasannya G20, saya coba dapatkan data. Sekarang berapa sih sebenarnya keuntungan yang dicapai BUMN dalam 2021, yaitu 1.613 triliun. Kalau kita bilang sponsorship untuk kegiatan sponsorship dalam sebuah perusahaan aja 5-10%. Kalau kita bicara 5-10% artinya 80-160 triliun. Nah, masa sih untuk acara G20 sampai habis 100 triliun, kan tidak mungkin. Dan sisanya kemana? Maka harapan kami hal-hal begini juga bisa dilakukan agar bagaimana minimal 1 miliar lah bantu untuk mereka. Masa kita nggak malu, namanya saya lihat di logonya kemarin ada namanya MS Glow for Men, ya kan. MSG ini produk kecantikan, ya kan, yang mereka
berhasil sukses bukan karena negara, ya kan, tapi dia punya keinginan, anak muda ini punya keinginan untuk bagaimana ikut mengharumkan nama bangsa kita, sehingga dia mau melakukan sponsorship di situ. Maka harapan kami hal yang baik yang seperti dicontohkan MS Glow ini juga bisa ditiru oleh Pak Menteri BUMN ke depan dengan membuang sedikit egonya terhadap kepentingan politik begitu. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, kami lihat BUMN hari ini seperti autopilot karena mohon izin, karena kami lihat bahwa kalau kita lihat Renstra misalnya, saya coba tadi malam Pak Menteri, karena DPR wah ini ngomong kok nggak ada datanya, nanti kan kita juga dibilang ini DPR bodoh kan begitu. Nah, saya bilang sedikit bahwa di Renstra, saya pengen mengingatkan Renstra tahun 2020 sampai 2024, saya baca di buku situ, di target kinerja laba keseluruhan BUMN tahun 2020 ditargetkan yaitu 178 triliun, tapi hanya tercapai 13 triliun. Kemudian di laba tahun 2021 ditargetkan 199 triliun, yang data yang kami terima 90 triliun, tapi Pak Menteri tadi sampaikan bahwa 126 triliun. Artinya apa? Artinya Renstra ini masih belum tercapai. Sedangkan target Pak Menteri, kalau data yang kami terima adalah selama tahun 2020 hingga 2024 itu targetnya adalah 1.172 triliun. Artinya dalam 3 tahun ini kalau kita bagi, Pak Menteri untuk bisa mencapai target itu, setiap tahun Pak Menteri harus bisa mencapai keuntungan 356 triliun. Maksud kami apa? Maksud kami ingin menanyakan untuk bagaimana bisa mencapai Renstra ini, kalau tidak ya mohon diturunkan angkanya untuk bagaimana bisa mencapai sesuai target yang diinginkan. Kemudian saya bicara soal privatisasi, Pak Menteri. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33 bahwa hajat hidup sumber daya alam kita harus yang terkait dengan hajat hidup orang banyak harus dimanfaatkan untuk rakyat begitu. Kami senang, kami terima kasih. Saya ini sebenarnya takut karena Pertamina saya khawatir banget untuk diprivatisasi karena itu terkait hajat hidup orang banyak. Saya terima kasih itu ternyata di paparan Pak Menteri tadi tidak ada. Maka harapan kami minta sekali lagi untuk aset-aset terpenting bangsa spesial Pertamina dan lain sebagainya itu untuk bagaimana kami harap untuk tidak diprivatisasi ke depan begitu Pak Menteri.